Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Yang Wenzhao dan Duan Yi menyaksikan pertempuran di udara dari tempat terdekat dengan Hao Yue. Mereka berdua merasa linglung. Kejutan di hati mereka terangkat ke atas, terutama pada saat segel tahta Dewa Keabadian dan Penciptaan muncul. Yang Wenzhao tidak pernah berpikir untuk membandingkan dirinya dengan Long Haoshen karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mengejar Long Haoshen. Raja Bayangan memang sekuat yang diprediksi Cai Er. Setelah kerusakan yang terjadi pada jiwanya, dia segera menjadi tenang. Udara abu-abu menyebar darinya dan itu tidak menghilang bahkan ketika bersentuhan dengan cahaya pemurnian. Itu menciptakan ruang medan pertempuran untuknya dan Cai Er. Aura dingin dan suram menyerang Cai Er, yang memegang sabit Dewa Kematian. Dia tidak bergerak. Domain pemurnian terus memancar, tetapi tidak untuk sebagian besar, jaraknya hanya sekitar 20 meter. Dengan jarak ini, dia akan punya waktu untuk menanggapi serangan Raja Bayangan dari semua sisi. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Cai Er berbalik tanpa ragu-ragu dan sabit kematiannya memotong. Seketika Cai Er mengeluarkan teknik 7 pertahanan mematikan. Dengan suara yang tajam, tubuh Raja Bayangan melintas dan menghilang. Kilau abu-abu di sekitar tubuhnya menghalangi cahaya pemurnian Cai Er, tetapi dia tidak lagi berlama-lama di dalam domain pemurnian. Mata Cai Er menyipit saat dia terkejut dengan musuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia seorang asasin, dia diserang oleh Raja Bayangan. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia jauh lebih tidak mampu bersembunyi daripada lawannya saat ini. Raja Bayangan tidak dapat menggunakan domainnya untuk menyerang tetapi itu meningkatkan kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya dan meningkatkan langkah ketahanannya sebagai gantinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghalangi cahaya pemurnian. Tapi Raja Bayangan ini adalah makhluk zombie dan selama itu adalah makhluk zombie, tidak ada yang tidak bisa ditahan oleh cahaya pemurnian. Lawan mungkin dapat mempertahankan erosi cahaya yang tidak dimurnikan untuk waktu yang singkat, tetapi dalam jangka panjang, itu masih mustahil. Jika tidak, dengan kekuatan Raja Bayangan, dia seharusnya memilih untuk berjuang keras secara langsung, daripada permainan taktik. Ingin menghabiskan semua energiku. Cai Er mencibir. Tingkat latihannya tidak sebagus Long Haoshen, tetapi domain pemurniannya tidak kalah dari domain cahaya Long Haoshen. Cahaya pemurnian memurnikan aura kematian sepanjang waktu, terutama di tempat yang penuh dengan makhluk zombie ini. Lalu, tiba-tiba, hawa dingin datang dan sabit kematian Cai Er menyerang lagi. Kali ini tubuh Cai Er bergetar hebat dan wajahnya berubah warna. Raja Bayangan begitu kuat sehingga Cai Er dan sabit kematiannya terguncang dengan kuat. Dan dia hanya bisa merasakan ketika lawannya sudah dekat. Tubuh Raja Bayangan hanya ada dalam bentuk jiwa. Oleh karena itu, serangan fisik tidak akan membahayakannya. Situasi Cai Er semakin memburuk karena dia terus-menerus dipukuli. Dia tidak bisa menggunakan satu-satunya serangan yang berhasil melawannya. Sama seperti bagaimana Long Haoshen melawan Raja Ksatria Penghakiman dan Raja Naga Tulang, itu sama di sisi Cai Er. Namun, Long Haoshen menahan lawan-lawannya tetapi Cai Er ditahan oleh Raja Bayangan. Cai Er berusaha mencari Raja Bayangan sementara Long Yating berusaha menemukan Raja Berduka. Kedua raja ini memiliki satu kesamaan, tubuh mereka tidak secar fisik. Selain Raja Ksatria Penghakiman, kedua raja ini juga sulit untuk dihadapi. Bukan hanya satu, tapi ribuan pedang raja berada di udara yang terus-menerus menghalangi rute Raja Berduka. Raja Berduka kuat, tetapi kemampuan serangannya terutama ditunjukkan pada jiwa. Kekuatan cahaya Long Yating diwarisi dari Long Haoshen. Sebagai Ratu Peri Cahaya, jiwa Long Yating sangat stabil, dan tubuh yang dia miliki sekarang bukanlah miliknya. Bentuk jiwanya adalah roh elemen cahaya.
Dan setelah bergabung dengan dua pedang Arya Dewi Cahaya dan Hibiscus of Light, dia memiliki kemampuan untuk memantapkan jiwanya. Itu adalah kemampuan sempurna untuk menekan serangan Raja Berduka. Karena itu, Long Yating benar-benar menekan lawannya. Raja Berduka juga mencoba menerobos blokade. Tapi dengan semua pedang raja di atas, dia tidak bisa sampai ke tubuh Long Yating. Yang dia lakukan hanyalah terus-menerus menghindari serangannya. Itu memalukan baginya. Di medan perang, anggota kelompok pemburu iblis cahaya Sang Fajar ditekan, kecuali Long Haoshen dan Long Yating. Chen Ying'er sedang bertarung melawan Raja Penyihir. Mereka berdua pandai memanggil makhluk. Dalam hal domain binatang buas Chen Ying'er tidak dapat menekan lawan, tetapi dapat meningkatkan makhluk yang dipanggil. Namun, makhluk zombie yang dipanggil oleh Raja Penyihir lebih unggul peringkatnya daripada yang dipanggil olehnya. Ruang pertempuran mereka adalah yang terbesar. Chen Ying'er, dengan peningkatan domain binatang, telah memanggil 36 monster peringkat 9 untuk menyerang Raja Penyihir. Tapi Raja Penyihir juga memanggil pasukan ratusan naga tulang. Chen Ying'er ditekan oleh musuh yang kalah jumlah. 6 bola kristal berwarna oranye terus-menerus melayang dan bersinar. Jinah suci Chen Ying'er dengan ratusan pelet spiritual melepaskan cahaya yang kuat karena membantunya memulihkan kekuatan spiritualnya. Dia harus menyelesaikan pemanggilan kedua sebelum pasukan naga tulang menghancurkan semua makhluk panggilannya. Raja Penyihir terus menyerang Chen Ying'er terus-menerus, yang diblokir oleh binatang buasnya. Meskipun dia memiliki senjata ilahi, jarak antara keduanya terlalu besar. Dapat diprediksi bahwa setelah beberapa waktu, Chen Ying'er akan dikalahkan oleh Raja Penyihir. Wang Yuan, yang sedang bertarung dengan Raja Kerangka, tidak berada dalam situasi yang lebih baik daripada Chen Ying'er. Di awal pertempuran, Raja Kerangka berubah menjadi pisau tulang hitam besar. Dengan keunggulan absolut dari perbedaan ukuran, ia meluncurkan serangan gila ke arah Wang Yuan. Tangan kiri Wang Yuan memegang perisai roh raksasa dan di tangan kanannya ada senjata badai berdarah. Dengan perlawanan penuh, dia masih mundur. Raja Kerangka terlalu kuat. Setiap pemboman menyebabkan Wang Yuan mundur kembali ke udara. Domain darah Wang Yuan diimbangi oleh domain jiwa yang dilahap Raja Kerangka. Pasukan mereka benar-benar bentrok. Jika bukan karena pelindung yang diresapi dengan kristal perak kosong dan telah mencapai tingkat keabadian, akan ada sejumlah serangan kuat yang tidak akan mampu ditahan oleh Wang Yuan. Meski begitu, dia masih diangkut dalam ruang waktu untuk menjaga Raja Kerangka tetap diduduki dan jauh dari Hao Yue. Boom! Suara meledak disertai dengan semburan cahaya listrik ungu pekat yang terpantul di salah satu ujung medan perang. Cahaya guntur meledak dari kekuatan cahaya Simasian. Dia memegang bola cahaya di kedua tangannya sambil menekan bola logam besar itu ke dadanya. Kekuatan cahayanya diperbesar dan diperkuat. Serangan guntur ungu juga ditingkatkan ke tingkat yang sangat menakutkan. 100 meter di seberang Simasian adalah Raja Kebencian. Ditutupi dengan lemak putih pucat, dia menatap dadanya. Di tengah dadanya, bekas luka menghitam dengan diameter beberapa meter masuk jauh ke dalam lapisan lemaknya. Itu sangat dalam sehingga organ dalamnya bisa dilihat. Dengan tangan kirinya, dia memukul dadanya, dan di tangan kanannya ada kait besi raksasa berwarna karat. Warna merah menyala dari rantai di belakang kait besi yang terhubung ke depan saat dia langsung menuju Simasian. Raja Kebencian tidak terus-menerus memukul dadanya tanpa tujuan. Dia meremas banyak lemak kuning di sekitar lukanya dan mengubur lukanya sepenuhnya. Dia pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Sialan, ini buruk. Simasian tertekan. Dia pergi untuk melawan Raja Kebencian karena dia terlihat cukup besar untuk membuat lawan yang baik. Tapi siapa sangka dia menggunakan kait besi yang begitu menakutkan. Serangannya terlalu menakutkan. Kekuatan cahaya Simasian menimpanya beberapa kali dengan serangan pukulan. Raja Kebencian menahan setiap serangan. Bahkan jika dia dipukuli,
kulitnya yang gemuk pulih dalam waktu singkat. Sima Xian mencoba menggunakan serangan cahaya guntur ungunya. Meskipun ada lebih banyak kerusakan, itu masih belum cukup untuk menjatuhkan Raja Kebencian. Hal yang paling menakutkan adalah, terlepas dari ukuran Raja Kebencian, kailnya adalah manuver yang cekatan. Saat ditemui, kait besi Raja Kebencian akan langsung menghasilkan cahaya dengan efek penyerapan, yang membuat lawan sulit untuk kabur. Jika Sima Xian tidak dilengkapi dengan efek khusus, dia akan menderita luka besar. Begitu kait besi itu terlempar lagi, Sima Xian mengerang marah dan meraung ke langit dengan wajah galak. Di tangannya, dia menyapu tembakan cahaya yang kuat dan memukulnya secara langsung. Dia juga marah. Dua senjata berat jarak jauh bertabrakan di udara dan meledak dengan percikan api. Pelet cahaya yang kuat tidak memiliki keunggulan dalam ukuran atau berat. Tapi itu sangat meningkat, dengan kekuatan yang tak tertandingi oleh kait Raja Kebencian. Suara meledak berturut-turut dengan cepat. Kait besi akhirnya dipukul ke samping. Sima Xian mengepakkan sayapnya dan melonjak lebih tinggi. Dia melirik Raja Kebencian dan berkata, "Tidak hanya kamu lebih besar dariku tetapi juga senjatamu lebih besar dariku. Jadi, aku akan bersaing denganmu untuk melihat siapa yang lebih besar." Sima Xian melemparkan tembakan cahaya yang kuat di tangannya. Pada saat yang sama, tubuh Sima Xian juga bersinar. Dia mengguncang dirinya sendiri dan menjadi lebih besar dalam sekejap. Dalam sekejap mata, tingginya lebih dari 100 meter, yang sama dengan Raja Kebencian. Raja Kebencian memandang Sima Xian dan kemudian melihat kait besi di tangannya. Dia linglung karena dia juga merasakan krisis. Mata kecilnya menjadi garang saat kabut hijau tua keluar dari tubuhnya. Itu mencakup celah di mana Sima Xian berada. Ini adalah domain wabah, yang terbaik untuk perang kelompok. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, seseorang akan terkikis dalam wabah. Semakin lama pertarungan, semakin parah efeknya. Sima Xian terkejut, tetapi dia tidak menghindari wabah. Dia melangkah keluar dari kehampaan dan menuju ke Raja Kebencian dengan ledakan cahaya di kepalanya. Long Hao Shen membawa dua obat yang berharga di pusat transaksi pemburu iblis, yang dapat membantu domain langkah 9 untuk mengembun. Satu diberikan kepada Sima Xian dan yang satunya kepada Lin Xin. Lin Xin telah menyelesaikan domain yang suci sementara Sima Xian, tidak hanya membuat kemajuan besar dalam senjatanya, tetapi juga mendapatkan domainnya sendiri. Domainnya juga merupakan senjata domain, seperti Long Yating. Dia sangat menyukai cahayanya sehingga domainnya berkembang sempurna seperti yang dia inginkan. Tidak hanya ukuran tubuhnya yang meningkat tetapi juga kekuatan, pertahanan, penyembuh botak, Sima Xian, menjelma menjadi senjata humanoid. Padahal, kerugiannya adalah tidak bisa menyerang dari jarak jauh. Itu tidak dapat menggunakan kemampuan apapun dan itu menguras mana dengan sangat cepat. Rasanya seperti dua raksasa bertabrakan. Arahkan pertarungan satu lawan satu. Itu seperti daging yang bertabrakan dengan daging. Lemak Raja Kebencian berceceran di mana-mana. Di seluruh medan perang ini, pertarungan mereka spektakuler. Pertarungan mereka adalah tabrakan tubuh. Namun, di sisi lain, pertempuran antara Lin Xin dan Raja Laba-Laba adalah pertarungan antara sihir. Dengan mantra yang suci di atas kepalanya, dua senjata tingkat epik Lin Xin bersinar dengan cahaya yang mulia. Api naga abadi terus-menerus ditembakkan saat mantra yang suci terus-menerus meletuskan api biru yang kuat yang mengarah ke Raja Laba-Laba. Setelah dia mengetahui tentang mantra yang suci, Lin Xin menjadi seperti harimau dengan sayap ditambahkan ke dalamnya. Domain yang dia latih juga didasarkan pada mantra yang suci yang membuatnya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat kultivasi Raja Laba-Laba lebih dari 300.000 dan mantra racunnya yang kuat juga sangat kuat. Namun, nyala api pada roh mayat hidup memiliki tingkat pengekangan tertentu. Namun, saat Lin Xin mengenakan jubah suci, yang dilampirkan dengan cahaya, kedua sisinya rata.
Dan tampaknya Lin Xin berada pada keuntungan dalam pertempuran ini. Di dunia kegelapan dan api ini, mana Lin Xin pulih dengan cepat. Oleh karena itu, dia tidak kehilangan kekuatannya saat menyerang yang membuat Raja Laba-Laba sangat bingung. Seimbang, ada dua medan perang lainnya, Han Yu, Ksatria Kehancuran dan Pengampunan Ilahi, dengan segel tahta Dewa Ketakutan dan Kesedihan. Armor hijau tua menutupi seluruh tubuhnya. Senjatanya hanya satu perisai. Pada perisai hijau tua itu, ada dua pola. Salah satunya adalah iblis yang menakutkan dan yang lainnya adalah malaikat yang sedih. Lawannya adalah Raja Zombie. Meskipun tubuhnya kaku, Raja Zombie bergerak secepat kilat. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, Han Yu selalu datang ke depan dan memblokirnya setiap saat. Serangan Raja Zombie juga selalu diblokir oleh perisai besar. Api jiwanya bergetar hebat. Jika ada kelambatan yang tak terhindarkan dalam gerakannya, Han Yu akan segera memukulnya. Meskipun Han Yu tidak secara aktif menyerang Raja Zombie, tetapi dia memiliki pertahanan yang solid, yang membuat Raja Zombie benar-benar tidak berdaya. Zhang Fangfang adalah ksatria kebijaksanaan, mengenakan segel tahta Dewa Kebijaksanaan dan Roh. Dia bertarung persis seperti Han Yu di medan perang. Kedua pria ini adalah ksatria yang sangat cakap. Segel tahta Dewa Kebijaksanaan dan Roh memberinya palu dan perisai bundar. Setiap kali palu menghantam, itu meledak dengan elemen cahaya yang sangat kuat. Serangan Raja Api Neraka sama kuatnya. Tapi tidak ada yang bisa membahayakan pertahanan kokoh Zhang Fangfang. Dari pertempuran Han Yu dan Zhang Fangfang, ditunjukkan seberapa besar tahta segel dewa meningkatkan kekuatan para ksatria ini. Baik Raja Zombie dan Raja Api Neraka berada di atas 300.000 energi spiritual. Tapi mereka bertarung sama, tidak ada yang bisa melewati batas di luar dua ksatria ilahi ini. Sulit untuk menjaga situasi tetap seimbang. Dalam situasi seperti ini, jika hanya ada satu yang kalah, maka semua akan benar-benar dikalahkan. Itu terutama berlaku untuk pasukan cahaya Sang Fajar, karena mereka bertempur di dalam wilayah musuh dan ada banyak makhluk zombie yang menonton dari kejauhan. Setelah serangan yang tak terhitung jumlahnya dengan ksatria penghakiman dan Raja Naga Tulang, mereka ditundukkan. Saat Raja Ksatria Penghakiman melihat tubuh Long Hao Shen yang seluruhnya ditutupi baju besi putih, dia merasa tidak berdaya. Sebagai raja paling kuat di dunia ini, dia telah bertanggung jawab atas segalanya di sini selama ribuan tahun. Tapi sekarang, seorang manusia kuat dari dunia lain dengan atribut cahaya murni yang menakutkan, kekuatan spiritual, dan juga senjata supra ilahinya, telah datang untuk menantangnya. Bahkan jika dia berada di langkah 9 peringkat 7, dia bukan tandingan manusia kuat ini. Long Hao Shen diam-diam merasakan tekanan yang meningkat yang dibawa oleh segel tahta Dewa Keabadian dan Penciptaan saat persepsinya menutupi seluruh penonton. Dia bisa merasakan setiap perubahan di medan perang. Dengan baju besi abadi, Ksatria Penghakiman dan Raja Naga Tulang tidak bisa menekannya. Tapi tidak akan mudah bagi Long Hao Shen untuk mengalahkan mereka juga. Tingkat kultivasi kedua raja besar ini mendekati 1 juta dan kekuatan mereka sangat kuat. Selain itu, mereka mungkin belum berjuang dalam potensi terbaik mereka. Long Hao Shen seharusnya hanya menjaga Hao Yue dan memberi waktu melalui evolusinya, dan tidak melawan raja ini. Oleh karena itu, yang terbaik baginya adalah menyimpan kekuatannya sampai situasi krusial. Dia juga punya trik lain yang belum dia gunakan dan sekarang bukan waktunya untuk menggunakannya. Setelah rekan-rekannya ditingkatkan ke langkah 9, mereka tidak banyak berlatih. Tetapi pertempuran hidup dan mati ini lebih efektif daripada praktik di bait suci. Itu juga memungkinkan mereka untuk terbiasa dengan senjata baru mereka. Jadi, Long Hao Shen tidak terburu-buru untuk berusaha sekuat tenaga karena dia tidak berpikir bahwa rekan-rekannya dalam bahaya nyata. Hao Yue dengan tenang merangkak di atas bukit tapi sekarang sepertinya tidak bernyawa.
Sisiknya telah kehilangan kejayaannya dan hanya merangkak dengan tenang dan tenang. Yang Wenzhao dan Duan Yi adalah yang paling dekat dengan Hao Yue dan telah menyaksikan perkembangannya. Keduanya, meskipun belum mencapai langkah 9, adalah generasi muda kuil ksatria yang kuat. Ketika mereka mengarahkan pandangan mereka pada Hao Yue, ada rasa takut yang tak terlukiskan. Hao Yue yang tenang seperti lubang hitam. Yang Wenzhao mencoba melihat keadaan Hao Yue dengan persepsinya sendiri. Saat dia mulai, dia menemukan bahwa indranya yang terhubung dengan jiwanya lebih jauh harus disedot. Keheningan Hao Yue membuat Yang Wenzhao dan Duan Yi merasakan tanggung jawab besar. Tidak ada yang tahu berapa lama pertempuran akan berlangsung. Pertempuran harus berlanjut sampai Hao Yue menyelesaikan evolusinya. Pada saat yang sama, mereka berdua merasa sangat malu. Mereka ingin bertarung dalam pertempuran dengan para raja di langit sekarang. Kekuatan mereka masih jauh dari cukup. Kekuatan mereka masih jauh dari